Halo semua, hari ini kita kedatangan dua tamu yang akan berbagi cerita dan juga pengalaman inspiratifnya. Semoga nanti bisa menginspirasi siswa-siswi dan juga penonton semuanya. Jadi di sini kita udah kedatangan yang pertama, narasumber kita ada Kak M. Hinaya yang merupakan atlet dari sport climbing dan juga peraih medali emas pada Asian Games di tahun 2018. Dan narasumber kita yang kedua ada Bang Prey Putra Hasian Ronadeak. Bang Prey ini merupakan alumni dari SMA Metodis 2 Palembang. Beliau sudah menyelesaikan studi S1 di STIS, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, dan sudah bekerja di Badan Pusat Statistik di Pagar Alam. Dan saat ini beliau juga sedang menempuh pendidikan S2 di Institut Teknologi Bandung. Ya, jadi hari ini kita akan mengulas dan berbincang bersama dua narasumber kita seputar akademik dan non-akademik yang mereka capai hingga mencapai kesuksesan sampai dengan sekarang. Untuk Kak Hinaya dulu nih. Kak Hinaya, tadi di awal kita perkenalan kalau kakak ini merupakan atlet dari sport climbing. Sebenarnya Kak Hinaya nih kapan menyukai dan kenapa Kak akhirnya memilih sport climbing ini sebagai cabur untuk olahraganya? Jadi awalnya kan sebenarnya dulu saya nggak pernah ada niat untuk jadi atlet kan. Oh iya. Ya. Di daerah saya itu kan ada namanya alun-alun kota. Biasanya kan tempat kami bermain sama anak-anak dulu kan masih kecil, waktu itu saya masih SD. Biasanya kami dengan teman-teman itu bermain sepeda dari rumah. Kami bermain sepeda ke alun-alun kan untuk karena kan di sana di alun kan ada banyak permainan, ada orang main bola kaki, ada bola voli, ada panjat tebing juga kan. Nah, kebetulan kami lagi main-main sepeda di sana kan, lihat-lihat orang bermain. Kebetulan ada olahraga panjat tebing yang di situ kami belum kenal kan olahraga apa ini panjat tebing kan, nggak tahu kan olahraga. Biasanya taunya bola kaki atau yang lain-lain kan, Iya, karena benar. belum terkenal kan. Iya. Jadi saya lihat kebetulan pada saat saya lihat ada teman saya juga ternyata di sana. Kami lagi main-main terus karena teman saya kita kenal dengan teman yang ikut latihan tuh kan, jadi diajak yang ikut coba kan. Oh iya. Ayo kita ikut coba katanya, disuruh nyoba kan. Nah dari awal sana kan sebenarnya saya sih nggak mau mbak, soalnya saya takut ketinggian kan. Oh iya. Pas awal-awal nyoba sih karena teman nyoba semua, jadi Ikutan saya ya? ikutan juga nyoba. Teman-teman semua itu pada saat itu sampai atas semua. Oke. Nah kebetulan saya pada saat itu karena takut ketinggian itu, kalau nggak salah saya ingat betul itu cuma sampai 5 meter kalau nggak salah. Yang pertama ya Iya, Kak ya? yang pertama. Terus besok-besoknya kan diajak lagi sama teman-teman. Sebenarnya kan nggak mau karena kita kan teman ikut, jadi ikut main juga kan. Benar Kak. Kebetulan disuruh nyoba lagi untuk kedua kalinya itu baru saya bisa sampai di atas kan kayak gitu. Pas sampai di atas itu saya kayak apa namanya itu kaget, kayak nggak nyangka kan, wih tinggi sekali, jadi saya takut betul saat itu. Iya. Sehingga saya pada saat itu semakin apa namanya itu kayak nggak mau juga ikut, ya terpacu juga kan, semakin takut kayak gitu. Sebenarnya nggak mau juga ikut, cuman karena ikut-ikut teman, akhirnya jadi karena ikut kan manjat terus itu kan, jadi akhirnya rasa takut itu agak berkurang, jadi hilang jadi. Oh iya, karena udah sering ya Kak iya. ya? Oke. Nah dari sana tuh kan kebetulan juga mulai lama-lama saya akhirnya nggak lama juga itu kan pelatihnya kan berhenti juga waktu itu dulu. Karena kebetulan kan dari Sekayu itu pelatihnya pulang ke Palembang, ada yang kemana kan, jadi beberapa lama itu nggak latihan lagi. Nah kebetulan pada saat saya nggak latihan, tiba-tiba saya lagi di rumah itu dipanggil sama kakak saya. Kebetulan kakak saya itu ternyata dia nggak tahu juga, saya kan udah nggak tahu kabar lagi kan. Dipanggil katanya, ayo disuruh pelatih ini ikut latihan lagi katanya. Ikut apa, latihan panjat tebing katanya. Oh gitu. Akhirnya saya ikut latihan lagi karena pada saat itu untuk kompetisi. Nah dari kompetisi itulah saya mulai merasa kayak seneng karena kan saya bisa
apa namanya itu, bisa jalan-jalan, bisa ketemu teman-teman yang banyak kan, Iya, seluruh luas provinsi ya, daerah. benar Kak ya. Ya, dari sana kan mulai enak juga kan, banyak teman, bisa jalan-jalan ke luar kota kan, Luar kayak gitu kan. kota, iya. Bisa bawa nama daerah juga kan, bisa kayak gitu. Nah, Kebanggaan ya Kak. iya, kebanggaan bawa nama daerah itu kan. Cuman kan dulu saya kan masih kecil loh, Kak. Iya. Itu di umur berapa Kak? Pertama Waktu itu kali masih ikut SD, itu. SD. Oh SD ya. SD, kalau saya itu kelas 4 SD ikut kan ya. Nah, kebetulan kompetisi pertama saya itu maksud itu masih kelas 6 SD. Nah, dari kompetisi pertama itu, nah dari sanalah saya mulai menyukai olahraga panjat tebing kayak gitu. Karena juga kan, ya, karena kan di panjat tebing itu yang saya bikin apa semakin menggeluti itu orang-orangnya juga yang kayak apa enak-enak kayak gitu, ramah Oh kayak iya, gitu. lingkungan Lingkungannya juga yang pertemanannya juga iya, bagus ya Kak pertemanannya ya. juga bagus kayak gitu. Nah, dari sanalah saya mulai kenal panjat tebing, mulai apa menekuni Mulai panjat mengikuti tebingnya kayak gitu. aktif ya Iya. Kak latihannya. Yang awalnya kan dulu saya nggak pernah suka kayak gitu kan, dari Iya ya, karena tadi awalnya takut iya ketinggian. takut kan. Kalau suka sih kayak mungkin lebih ke kayak olahraga bola kayak gitu kan. Iya, biasa anak laki-laki dulu-dulunya suka Iya yang itu gitu. ya Kak bidangnya. Cuman karena ya saya suka ke apa namanya itu, lingkungannya juga, karena ini juga jadi dari sana lah mulai saya ikut Mulai, menggeluti. berarti dari SD ya Dari Kak ya. SD ya. Jadi ini tadi Kakak di awal bilang kalau takut ketinggian. Nah, kalau Bang Pre sendiri, kalau ke panjat tebing, Bang Pre sebenarnya takut nggak dengan ketinggian? Kalau ketinggian cukup takut juga sih. Cukup takut juga ya. Nah, kalau Apalagi melihat kayak ke bawah. iya, kalau kayak Kak Inaya tadi kan karena takut ketinggian, makanya mencoba untuk latihan ikut di cabur yang sport climbing, ya Kak ya. Nah, kalau Bang Pre sendiri, kalau tadi kita bicara yang untuk kegemaran di bidang olahraga, kalau Bang Pre ini karena kerja dan kuliahnya seputar akademik, jadi sebenarnya kalau Bang Pre sendiri mata pelajaran apa sih Bang yang dulunya disukai sehingga sampai sekarang dan sampai studi S2 juga masih tetap belajar? Kalau untuk mata pelajaran sendiri, ketika dulu masih bersekolah di SMA Metodis 2, saya sukanya matematika memang, Oh memang matematika ya, Matematika, makanya jurusannya statistik ya. fisika, dan satu lagi terkait komputer memang. Oh berarti memang suka hitung-hitungan ya Bang ya? Iya, lebih suka Oh, hitung-hitungan memang. Jadi sebenarnya kalau untuk mata pelajaran yang disebutkan tadi, ada nggak hal menarik jadi kita pingin atau termotivasi untuk belajar itu? Sebenarnya kenapa yang membuat Bang Pre jadi lebih suka ke mata pelajaran itu ketimbang yang lain? Tapi bukan berarti mengesampingkan yang lain ya, tapi tetap istilahnya lebih gemar ya, Iya, lebih lebih gemar gemar. ke sana. Kenapa Bang? Karena kayak matematika, fisika itu tuh memancing rasa ingin tahu yang tinggi, curiosity gitu kan. Kita mau ngutak-ngatik rumus segala macam tuh sampai ketemu yang mana yang paling pas tuh, itu jadi satu ini kesenangan tersendiri gitu kan. Sampai Iya. menemukan titik terakhir jalannya di mana, dapat hasilnya itu jadi kepuasan tersendiri gitu. Jadi menantang ya Bang? Menantang. Wis, keren ini berarti ya. Sampai kuliah S2-nya juga di ITB, kalau boleh tahu jurusan apa nih Bang? Kalau jurusannya namanya teknik elektro, tapi ada opsi penjurusannya ke layanan teknologi informasi. Jadi kita fokusnya ke pengembangan layanan IT gitu. Oh, oke, jadi ini juga nanti memberikan dampak nanti yang besar untuk di tempat dunia pekerjaan ya Bang ya? Betul Di sekali. bagian BPS-nya ya? Betul sekali. Oke, nah kembali lagi ke Kak Inayah tadi. Kan sering latihan. Nah, seperti yang dibawa sekarang ini ada dikalungkan itu medali emas yang Asian Games kemarin ya, Kak ya. Boleh nggak Kak diceritain kalau kemarin itu latihan ada nggak sih Kak titik jenuhnya gitu ya? Terus bagaimana kalau kita mengatasi kondisi yang seperti itu? Ya, yang namanya jenuh pasti ada kan, Mbak. Bahkan dulu pernah saya latihan itu, Mbak. Pernah ini cerita sedikit ya, Mbak. Jadi saya itu pernah dulu karena saking jenuhnya latihan kan, jadi saya dulu pernah ninggalin pelatih saya di tempat latihan. Di tempat latihan ya? Jadi dulu saya datang latihan, sebenarnya saya nggak mau latihan, cuman kalau saya nggak datang kan saya bakalan ini kan, jadi saya datang aja dulu. Saya berusaha untuk mungkin ketika datang mungkin baru dapat mood kayak gitu kan. Ya benar. Jadi karena udah jenuh,
Ya saya akhirnya latihan sama pelatih karena kebetulan saya pada saat itu cuma latihan sendiri kan, tambah lagi jenuhnya itu sama pelatih berdua aja kan kayak gitu. Oh, Karena jadi benar-benar private ya Kak ya? iya, karena yang lolos waktu itu untuk PON itu 2012 kalau nggak salah kan. Iya kan? Saya sendiri yang kebetulan saat itu. Oh iya. Ya, jadi karena udah jenuh, akhirnya saya ya biasa seperti biasa saya latihan, akhirnya saya pemanasan. Kebetulan udah serius saya pemanasannya itu di luar. Iya Kak. Nah, kebetulan juga saat itu di Jakabaring itu ada lomba Asian University Games kalau nggak salah. Nah, tambah juga kan saya pengen nonton juga katanya. Jadi ketika saya jogging, saya berhenti di tempat atletik saya nonton, jadi saya tinggal di pelatih saya. Oh, jadi itu tanpa pengetahuan pelatih Tanpa pada waktu sepengetahuan itu. pelatih, ya. Wah. Nah, sampai sore saya nggak latihan kan pulang, akhirnya dari situ saya didiemin sama pelatih saya, nggak ditegur sama sekali. Sampai berapa hari kayak gitu kan. Latihan, besoknya latihan nggak ditegurin lagi. Aduh, kata gara-gara kemarin nih pasti kan. Akhirnya saya minta maaf sama pelatih saya kan. Ya akhirnya saya mulai latihan lagi. Ya kan kayak gitu lah karena jenuh. Cuman saya sendiri kalau untuk mengatasi jenuh itu biasanya saya nonton kayak motivasi atlet yang berprestasi kan. Oh ya, biar Iya. kita termotivasi lagi Biar ya kita Kak ya. termotivasi lagi kan, karena biasanya kan Benar. habis nonton motivasi mereka itu kan biasanya kita Semangat itu ada lagi. Iya, semangat lagi kan. Oh, ternyata mau buat untuk jadi atlet yang berprestasi itu memang butuh perjuangan kan kayak gitu. Iya, benar. Apalagi melawan rasa malas, melawan rasa apa yang lainnya kan kayak gitu kan. Jadi kayak gitu kalau saya sih seperti itu. Perlu kedisiplinan Iya, berarti ya Kak ya. kedisiplinan gitu. Jadi seorang atlet itu bisa mencapai keberhasilannya kalau dia disiplin latihan, terus nggak pantang menyerah. Iya. Berarti kalau jenuh, tipsnya tadi tuh nonton yang Motivasi, atlet motivasi ya, ya, biar gitu. kembali lagi termotivasi. Iya, seperti Benar Kak. Terus selama Kakak bertanding, ini pasti kan ada yang namanya kalau kita pertandingan ada kalah, ada menang, gitu ya Kak ya. Nah, kalau Kakak menyikapinya ketika Kakak mendapatkan kemenangan, namun di satu sisi kalau ada event, misalnya kita harus mengalami kekalahan, Kakak bagaimana menyikapi untuk kedua hal ini? Kalau saya sih kalau biasanya kalau ketika saya bertanding itu ketika saya kalah biasanya saya evaluasi kan. Karena saya ya kalau saya kalah berarti latihannya masih kurang gitu. Iya. Jadi Dari saya segi apa evaluasi, gitu evaluasi kurangnya di mana seperti itu kan. Sehingga kita bisa mengetahui kekurangan kita kan kayak gitu. Dan juga kan kalau kita kalah juga itu yang namanya saya kalau lagi kalah kayak gitu saya selalu memotivasi saya kan memang seperti itu kalau ini proses kayak gitu. Iya, benar. Nggak ada orang yang berprestasi yang nggak ini kan. Kita Iya, pasti jadi melalui kekalahan harus dulu kan. lagi ya Kak ya, Iya. harus lebih lagi. Jadi, kalau kemarin berapa kali latihan harus ditambah lagi Iya, seperti itu ya benar, Kak. seperti itu. Bahkan saya dulu kan masih sekolah juga kan. Iya benar Kak. Saya nambah porsi latihan sampai malam itu. Pagi saya sekolah, sore saya latihan, istirahat, malam saya latihan lagi seperti itu. Oh, oke, berarti memang harus ada waktu yang dikorbankan benar. ya Kak ya. Ya, Kalau anak-anak yang pada umumnya mereka selesai sekolah itu mengerjakan tugas atau belajar, namun ada waktu tidur yang cukup, tapi karena kita harus mengejar latihan, berarti waktu tidur yang berkurang ya Kak ya. Kalau latihan malam kan dia nggak sampai malam, sampai jam 9 biasanya. Jam 9 maksimal ya. Maksimal. Oh, karena harus paginya kan harus Iya, sekolah lagi ya sekolah Kak lagi, ya. betul. Oke. Latihan juga kalau udah sampai malam biasanya nggak bagus lagi dia. Ya benar, karena daya tahan tubuh juga udah berkurang ya Kak ya, nggak optimal lagi daripada dipaksakan, lebih baik besoknya lagi disambung ya Kak. Iya benar. Nanti sakit juga kan nggak, malah jadi tambah ini. Iya, benar itu Kak. Nah, kayak Bang Pre juga tadi sekolahnya, studinya tadi sampai sekarang S2 itu bagaimana sih Bang cara untuk memaksimalkan kemampuan akademik yang kita miliki itu sampai dengan sekarang Bang Pre juga masih di satu bidang yang sama seputar akademiknya? Kalau untuk itu sendiri, kita yang pertama harus menetapkan tujuan kita, set our goal gitu kan. Iya. Maunya ke bidang apa sih, minatnya ke bidang apa gitu kan. Dan kita juga coba konsisten untuk
menjalaninya, menekuninya. Ya walaupun kayak kata Kak Ina tadi kan Iya, Kak pasti Ina ada ya. kegagalan pasti. Yang Benar. perlu kita ingat ya kalau kegagalan itu keberhasilan yang Tertunda, iya. Gitu. Jadi kalau saya pribadi untuk kenapa lebih tertarik ke matematika, fisika dan lebih ke pelajaran eksak ya tadi karena curiosity, dan juga setelah selama ini saya mencoba menjalani, ternyata mata pelajaran itu sangat berguna dalam kehidupan sekarang ini. Nah, Iya. kalau kita tahu kan ada perkembangan namanya AI, Iya, artificial benar. intelligence, Mm-mm. kayak ChatGPT dan segala macam, itu Iya. dasarnya semua ilmu eksak, Iya, algoritmanya algoritma ya. dan lain-lain. Jadi saya juga dulu pernah mengalami kondisi di mana kayak kesulitan banget mengerjakan Iya. soal-soal seperti itu. Tapi setelah semua dilalui dan saya juga makin sadar bahwa ini ternyata arahnya seperti ini arahnya ke sini. Ya, kalau memang sudah tahu arahnya ke situ, kenapa nggak kita coba gali dan tekuni gitu. Benar ya, berarti kalau kayak Kak Inayah tadi kan ada masanya di pertandingan itu kalah menang. Ternyata Iya. di kita bidang akademik juga ada kalanya juga kalau kita itu tidak selesai, tidak tuntas menyelesaikan satu permasalahan seperti itu ya. Tapi memang kalau ilmu eksak itu dia pola pikirnya ya Bang ya. Iya, pola pikir. pikirnya kita tuh udah mulai sistematis. Iya, betul. Ya, algoritmanya. Jadi memang benar kayak yang kecanggihan AI sekarang ini juga sebenarnya itu dari algoritma-algoritma yang dipelajari di ilmu-ilmu eksak. Iya, betul sekali. Benar. Nah, sekarang kalau Bang Prey sudah melanjutkan S2 di ITB, itu apa yang memotivasi Bang Prey sehingga ingin belajar lagi dan belajar lagi, padahal kan udah bekerja, udah juga S1-nya selesai. Iya, kalau itu sebenarnya pertama ya saya menyadari lah bahwa sekarang perkembangan teknologi informasi itu makin lama makin canggih. Iya. Dan suatu saat mungkin banyak pekerjaan ataupun posisi kita digantikan oleh teknologi. Iya, benar. Kalau kita tidak menguasai teknologi ini, kita bakal tersingkir. Iya, ketinggalan kita ya, Bang. Nah, itulah kenapa saya mencoba untuk ikut dalam tantangan untuk tugas belajar ini. Ya, saya mau mengupgrade diri supaya saya nggak ketinggalan dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang ini gitu kan. Nah, ditambah lagi memang sesuai juga dengan tugas pokok dan fungsi di kantor, itu kita ke IT support. Jadi saling melengkapi kan, dengan keingintahuan kita akan perkembangan dunia IT ditambah memang tuntutan dari dunia kerja seperti itu, kenapa kita tidak mencoba untuk melanjutkan studi untuk mengupgrade ilmu kita di ITB gitu kan, sebagai IT gitu. Benar, itu juga nanti berefek untuk masa depan ya Bang ya. Betul memberikan sekali. dampak ke tempat kerja kita dan kita juga menambah keilmuan kita. Ya, betul. benar sekali. Nah, tadi kalau Kak Inayah tadi tuh sudah pakai medali. Sebenarnya ada bidang lain nggak Kak selain Asian Games yang sebenarnya sudah pernah diikuti juga Kalau saya sih eventnya? selain Asian Games kebetulan kita kan ada pelatnas sebelum persiapan Asian Games itu 2 tahun mungkin kan. 2 tahun sebelum Asian Games ya Kak ya? Nah, dari sana kita kompetisinya sudah main di luar kan, kayak kejuaraan-kejuaraan dunia. Karena kan kita lombanya persiapan Asian Games kan musuhnya juga musuh atlet-atlet luar juga kan. Benar, iya. Nah, pengalaman saya pernah kalau prestasi di ikut kejuaraan dunia di luar di ini, saya selalu belum berhasil gitu. Selalu gagal di final kan. Tapi ikut serta terus ya Kak ya? Tapi ikut serta terus. Alhamdulillahnya masuk final terus. Oh ya, puji Tuhan. Paling ini tinggi prestasi saya itu pernah dapat peringkat 4 lah. Iya, itu tingkat dunia ya Kak? Tingkat dunia di Rusia itu kebetulan Wow. saat itu. Iya. Nah, sama peringkat perunggu juga di Cina, peringkat juara 3. Berarti benar ya, tadi di awal kakak bilang kalau ikut jadi atlet ini bisa keliling dunia, bisa jalan-jalan Iya, ya Kak? itu. Ternyata udah sampai luar negeri. Itu makanya nggak nyangka kan karena kita senang, ternyata kita jadi bisa jadi tambah pengalaman juga, bisa jalan-jalan ke luar negeri bisa juga. Iya benar Yang dulunya Kak ya. kita nggak pernah menyangka kan kayak. Iya. Iya, kita pikir
nggak bakal bisa ke sana. Ternyata melalui Olahraga. cabang olahraga ini itu bisa mengantarkan kita sampai ke luar negeri ya Kak. Luar biasa, berarti sudah ke Rusia dan sudah tahu ya Kak kehidupan dan kondisi Iya. negara di sana, di Cina juga ya. Di mana Ya, tadi Kak? di Cina. Di Cina ya, di Cina dan juga Rusia. Iya. Wah, luar biasa. Jadi kalau untuk yang menang pada saat yang Asian Games ini, Kakak, apa yang Kakak rasakan seorang atlet itu untuk menjadi seorang pemenang, apa yang diperlukan? Kalau atlet itu dia harus yang pertama, kalau saya pribadi ya, Ya. yang saya perhatikan dari atlet-atlet itu biasanya rata-rata atlet itu kalau kita pengen jadi atlet yang berprestasi, kita yang pertama harus punya kemauan yang kuat gitu. Karena kan dalam prosesnya pasti banyak rintangan. Kalau kita nggak punya kemauan yang kuat, otomatis kita akan gampang menyerah kan kayak gitu. Iya. Apalagi kalau kita udah latihan capek terus kalah kita, Iya, betul ya, Kak. iya pasti banyak ini kan. Dan juga kalau apa namanya itu harus punya disiplin karena ketika kita memutuskan untuk jadi atlet, ya lingkungan kita itu cuman rumah, tempat latihan dan sekolah seperti itu, tempat belajar ya. Iya. Nggak ada biasanya kan kalau kita habis sekolah kumpul-kumpul Ya, kan anak-anak teman lain kan seperti itu kumpul-kumpul. memang ya. Bang Bre mungkin waktu sekolah gimana nih Bang? Ada kumpul-kumpulnya? Ada kok. Ada Biar ya? nggak stres juga gitu kan. Oh iya, benar ya. Berarti memang kalau atlet ini kan dia ada kekhususan karena memang Iya. kan fisiknya harus terlatih ya Kak. Fisiknya juga harus dijaga karena Harus kan, dijaga. Jadi memang kalau kita anak-anak pada umumnya yang sekarang juga kan mereka masih ada waktu senggangnya ya sama temen atau kumpul atau mereka jalan seperti itu. Tapi kalau kita yang atlet ini harus dibatasi ya Kak. Iya, benar. Dari segi makanan juga mungkin dimakan ada pun ketentuan ya Kak. nggak boleh makan sembarangan, kita harus Oh, sudah ada iya. ketentuan karena kan mempengaruhi stamina kita Stamina, kan. iya benar. Karena kan kita ini berpacunya sama fisik ya Kak ya. Kalau kita fisiknya lemah, latihan yang selama ini sudah kita lalui jadinya Iya, sia-sia ya Kak. sia-sia, kan pastinya prestasinya juga nggak bagus. Iya, benar karena kita persiapan latihan untuk ikut kompetisi dan berharap kalau kita juga keluar jadi pemenang ya Kak. Nah, terkait tadi Bang Pre juga kalau tadi Kak Inaya tadi ada mengalami kejenuhan dan juga tadi juga cara mengatasinya. Kalau Bang Pre sendiri, Bang Pre dalam mengaplikasikan pengetahuan akademiknya ada nggak Bang yang Abang capai untuk kesuksesan dari segi akademik yang berkaitan dengan karir yang sekarang Abang jalani? Boleh diceritakan nggak Bang Kalau kesuksesannya? kesuksesan terkait akademik yang Iya. hubungannya dengan karir gitu ya. Benar. Nah, kalau tadi kan cerita saya bahwa saya memang senangnya matematika, fisika gitu kan. Iya. Nah, jadi waktu tamat di SMA Metodis 2 mau lanjut kuliah, Ya. ya karena memang keterbatasan ekonomi keluarga juga, jadi pengennya cari kalau nggak yang beasiswa ya yang perguruan tinggi kedinasan awalnya kan. Ya kalau apa yang kita apply kemarin tuh ada yang untuk STMKG, Sekolah Tinggi Meteorologi Geofisika, ke Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Oh rata-rata memang yang kedinasan ya Bang? Kedinasan. Nah, kalau yang memang dari awal nggak lolos yang Sekolah Tinggi Akuntansi Negara udah dari awal nggak lolos, sudah tes. Nah, yang Sekolah Tinggi Meteorologi dan Geofisika ini lolos tapi tahap terakhir gagal. Nah, sempet juga down di posisi itu karena memang saya awalnya pengennya ke yang STMKG karena di situ matematika iya, fisika iya. Fisika iya. Jadi di situ dua-duanya masuk ya Bang? Dua-duanya masuk, tapi ternyata tidak lolos di tahap terakhir. Akhirnya nyoba yang Sekolah Tinggi Ilmu Statistik, ternyata ya puji Tuhan lolos sampai tahap terakhir. Nah, kalau kaitan antara akademik dengan karir, ya jelas karena memang kita perguruan tinggi kedinasan, kita sudah diarahkan untuk bekerja di kantor yang mana menaungi perguruan tinggi kedinasan kita, yaitu Badan Pusat Statistik gitu kan. Nah, apa yang dipelajari di situ tentang ilmu statistika itu ya itu juga yang diterapkan di kantor. Jadi benar-benar linier gitu. Dan semakin saya belajar statistika gitu kan waktu itu, semakin saya sadar bahwa memang ini dipakai untuk berbagai keperluan sekarang ini kan.
Apalagi sekarang di dunia IT, statistika ini sudah mulai dalam tanda kutip dikawinkan dengan IT, jadilah data science. Oh iya, yang sekarang ini ya lagi booming juga data lagi science. booming. Dan itu banyak dicari orang untuk ahli-ahli data scientist ini tadi Iya. untuk pengambilan keputusan yang tepat. Entah perusahaan, entah organisasi dan lain-lain gitu. Sehingga kalau kita sudah tahu arahnya ke sana, kenapa tidak kita coba dalami gitu kan? Iya, benar ya. Karena memang kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ini semakin lama itu pasti nanti dia ada terus perubahan. Betul. Seperti yang dibilang tadi data science. Memang sekarang itu data science sedang booming dan sedang banyak juga orang yang mulai mempelajarinya. Ya, betul. Sampai ada beberapa event juga ada yang memberikan seperti kursus seperti itu ya Bang ya. Ya, betul. Ya benar. Nah, selama Abang menggeluti dari tadi sekolah persiapan, terus studi sampai dengan bekerja dan sekarang di ITB, ada tantangan tersendiri nggak Bang yang dihadapi selama menjalani itu semua? Dan kalau dari Abang sendiri, cara mengatasi tantangan itu bagaimana? Yang pertama dan yang kayaknya dialami semua manusia yaitu rasa malas. Rasa Pasti. malas. Tadi juga Dari dalam kejenuhan, diri. iya ya. Kejenuhan, rasa malas. Nah, kalau untuk mengatasinya sebenarnya kalau saya pribadi, ini mungkin tiap orang beda-beda ya. Tapi kalau saya pribadi, carilah komunitas yang tepat yang mendukung kita. Dalam artian ya bahasa anak sekarang circle kan. Iya. Jadi kawan belajar yang memang benar-benar sama-sama belajar pengen maju gitu kan. Sehingga ketika kita ada masalah terkait akademik, kita bisa konsul ke kawan kita ini kan, supaya kita sama-sama cari pemecahannya. Karena ya namanya manusia nggak bisa sendiri dong ya. Harus juga butuh bantuan orang lain. Jadi komunitas itu penting. Komunitas Yang penting. mendukung Berarti kita. benar tadi kalau dari Kak Inayah tadi kalau kita jenuh tontonlah video yang memotivasi dari atlet-atlet lain. Kalau Bang Pre nih carilah lingkungan atau circle-nya yang memang bisa mendukung kita di satu bidang yang sama seperti itu ya. Kalau tadi atlet berarti carinya atlet lain. Kalau tadi yang ini berarti carinya satu bidang yang sama ya, Bang. Iya, betul Nanti kalau sekali. Abang gabung sama Kak Inayah nanti diajarin Kak Inayah bagaimana teknik panjat tebing nanti. Nah, tadi juga kalau tadi Bang Pre ada masa kesulitannya. Kalau Kak Inayah sendiri pernah nggak sih Kak dalam segi latihan atau kompetisi mengalami cedera? Terus bagaimana bisa bangkit lagi biar kita terus ikut latihan lagi nggak down kayak tadi Bang Pre kan bilang dia sempat down juga. Ya dulu saya pernah ngalami cedera di jari tangan. Di jari tangan, iya. Kebetulan saat itu mau kompetisi. Ya karena kompetisi udah deket dan juga cedera saya juga udah nggak bisa pulih lagi kan. Jadi saya mau nggak mau harus maksain kan. Kayak gitu. Cuman yang jadi ininya kita nggak maksimal jadinya. Iya, padahal kan alatnya tangan yang ini kan. Karena kita kan panjat tebing itu tangan yang paling kuat ya Kak, sama kaki ya. Iya. Oke, jadi pada saat cedera tangan itu pada saat latihan ya Kak? Iya, kebetulan pada saat latihan menjelang mau pertandingan. Jadi tapi tetap ikut bertanding di event itu? Ikut karena udah di tempat latihan juga karena kan pelatihan tempat pertandingan juga seperti itu. Karena sudah didaftarin juga ya Iya, Kak, sudah udah latihan daftar. terus juga ya. Jadi dioptimalkan seberapa kita bisa ya Kak. Maksimalnya aja. Tapi pada saat itu gimana hasilnya Kak? Terkait untuk hasilnya, apakah memuaskan atau memang karena kondisi kita lemah jadi kita belum mencapai hasil terbaik? Kalau untuk hasilnya dulu sih pada saat itu memuaskan, Mbak. Memuaskan juga ya karena Kak? kepuasan kita bisa melawan rasa sakit kan. Benar, Karena itu kan juga yang lebih besar ya Kak? Iya. Dalam kondisi kita cedera, ya kita masih bisa bersaing dan juga alhamdulillah masih masuk final juga pada saat itu. Masih masuk final juga, wah berarti luar biasa. Karena kan ketika kita sudah latihan kalau nggak ikut lomba tuh kayak ngerasa gimana sedih. Ada yang kurang ya Iya. Kak ya? Udah latihan berhari-hari. Udah latihan capek-capek Udah nggak latihan lomba kan padahal capek-capek. yang ditunggu-tunggu ya itu kan. Iya, event itu yang ditunggu-tunggu. Udah depan mata lagi ya Iya, Kak, tinggal bentar lagi. Jadi berarti memang pada saat itu kalau cara Kakak mengatasi ya termotivasi karena kita udah latihan terus menerus, event yang kita nantikan masa kita Iya, benar. tinggalkan ya Kak ya. Tapi kalau memang kondisi masih memungkinkan ya Kak. Kalau udah nggak bisa lagi gitu. Kalau misalnya untuk hal yang paling mendukung
dan yang memotivasi kakak untuk terus menekuni yang cabur ini ya kak? Nggak ada cabur lain yang mau dicoba juga latihan kak? Atau memang fokusnya satu cabur ini saja? Satu cabur, ya. Satu cabur ini saja. Jadi kalau misalnya ke depan, kalau rencana kakak, kalau sekarang kan sudah ada beberapa event yang dijuarai. Kalau planning kakak ke depan rencananya apa lagi nih kak? Baik seputar olahraga atau di luar kegiatan olahraga, ada hal yang ingin dicapai lagi nggak? Ya, kalau saya sendiri kan untuk sekarang kan saya masih punya target lagi, yaitu kebetulan ada PON 2024 juga yang PON depannya 2024. di Aceh sama Medan kan. Oke kak. Nah mungkin setelah itu mungkin planning saya sih mungkin sambil menjadi pelatih seperti itu kan. Karena kan sudah senior, karena umur juga sudah semakin ini kan. Iya, jadi kalau udah selesai dari ini, umur yang sudah maksimal, berarti nanti nextnya bisa jadi pelatih. Iya bisa jadi pelatih seperti itu bisa. Itu untuk di 2020 2024. ya kak ya. Kalau untuk dalam waktu dekat ini ada event lomba yang bakal diikuti nggak kak? Kebetulan ada tanggal 7 Agustus ini kebetulan ada kejuaraan nasional di Bandung, itu di Piala Gubernur sama Piala Eiger Piala Eiger. di Itu di Bandung juga Bandung sama. juga. di Bandung Oh, oke. Kalau Piala Gubernur itu di tanggal 7 sampai tanggal 12. Kalau di Eiger itu tanggal 17 Agustus, bertepatan Agustus, hari kemerdekaan Hari kan, kemerdekaan. sampai tanggal 21 Agustus kayak gitu. Oh, di 1 bulan ini ya kak ya. Iya. Kita doakan kakak nanti meraih kesuksesan Amin, semua amin. ya kak. Nah, tadi untuk Bang Pre ada skill tambahan nggak yang sekarang sedang abang tekuni yang menunjang kesuksesan abang di bidang karir? Kalau skill tambahan tentu saja ada. Kalau kita kan sekarang kenal namanya ngoding kan, Oh iya, programming. ngoding, Jadi kita apa istilahnya menyusun aplikasi dengan bahasa pemrograman, dan itu juga kan akan berguna untuk kantor dalam pemecahan masalah-masalah tertentu gitu kan. benar. Nah, jadi selain itu yang skill tambahnya juga kita diajarkan untuk semakin berpikir sistematis, kritis, dan analitik. Nah itu penting banget ketika kalau kita misalkan di kantor nih ada ketemu satu masalah, kita memecahkannya gimana gitu kan. Iya. Iya, kita memandang masalah itu seperti apa, menganalisanya seperti apa, kemudian kita kritisi dan kita cari bagaimana penyelesaiannya secara sistematis. Itu semua kan kita dapat dari ketika kita kuliah juga gitu. Benar, berarti memang sekarang juga anak-anak kan yang di setiap jenjang baik tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK itu memang sekarang anak-anak dilatih untuk mulai berpikir kritis. Betul. Jadi bisa menyikapi pembelajaran itu nggak hanya terpaku sendiri menerima, tapi mereka bisa mengeksplor. Betul sekali. Ya bang ya, berarti memang sekarang yang lagi ditekuni juga berarti perihal coding ya. Betul. Perihal coding. Kalau Bang Pre sendiri ada target atau tujuan nggak ke depannya lagi yang ingin dicapai? Kalau tadi Kak Inayah kan nanti setelah ini ada event-event, dan nanti setelah selesai kalau memang usia sudah memutuskan untuk stop di bidang atlet, beliau akan menjadi pelatih di cabur yang sama. Kalau Bang Pre ada nggak harapan ke depan atau tujuan yang ingin dicapai lagi? Ada dua sih sebenarnya, kalau bisa dibilang jangka pendek dan jangka panjang juga gitu kan. Jadi apa nih kalau jangka Jadi pendeknya? jangka pendeknya ya perkuliahan di ITB supaya lancar, termasuk sekarang juga mau persiapan tesis. Oke. Dan satu lagi juga ya, kita juga sama kawan-kawan tadi kan, itulah tadi gunanya circle dan komunitas. Jadi kita ikut kompetisi juga, hackathon lagi berlangsung sekarang. Oh lagi berlangsung, Dan baik. puji Tuhan udah masuk 20 besar, tinggal tunggu hasil seleksi untuk 10 besar. Oke. Untuk kami nanti 10 besar, kalau misalnya lolos 10 besar bisa presentasi Jakarta kan. Untuk penentuan 3 besarnya. Nah, jadi target yang paling dekatnya itu, karena bulan Agustus sudah mulai pengumumannya, hasilnya bagaimana. Doakanlah semoga bisa memberi yang terbaik gitu kan. Iya, baik sih Bang. Nah, itu kemudian untuk tesis juga supaya bisa segera selesai, karena semester 3 ini sudah harus ngambil sebenarnya. Oh Aturan iya, dari kantor berarti sudah juga. mulai persiapan untuk penelitian. Berarti judul udah Sudah ada ya Bang ya? Jadi intinya pokoknya bagaimana kita menerapkan
AI tadi untuk menyelesaikan masalah di kantor. Oh, berarti memang topik yang diangkat itu yang AI yang sekarang memang Lagi sedang booming. ya, Bang ya. Betul sekali. Oh, baik-baik. Berarti kalau Jangka panjang. iya, berarti dari segi non akademik maupun akademik berarti ternyata semuanya berprestasi. Ada perlombaan atau event yang memang sedang diikuti di waktu dekat ini ya, di Betul. dalam bulan ini. Betul sekali. Baik, kita doakan semoga semuanya ini, baik nanti Kak Inayah maupun Bang Pre bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Nah, Kak Inayah sendiri, ada cerita atau momen yang paling berkesan nggak Kak dari sekian event yang udah dijalani ataupun dari segi latihan yang sudah dilalui yang Kalau paling berkesan? Momen paling Gimana? berkesan deh selama saya mungkin di Platnas ya. Di Platnas? Iya. Oke Kak. Karena kan saya di Platnas itu kan kebetulan atlet bukan atlet yang benar-benar prestasi seperti itu kan. Masih kebetulan juga pada saat itu saya masuk Platnas itu melalui proses menjadi sparring partner dulu kan sebelum jadi Platnas kayak gitu kan. Nah, karena saya kan di pada saat seleksi saya di seleksinya itu di PON 2016 kayak gitu kan. Yang dapat medali itu dipanggil kan, kebetulan saya pada saat itu peringkat 5 kalah kan. Peringkat 5. Nah, kebetulan saya dipanggil untuk jadi sparring partner. Nah, dari sana mulai saya mulai bangkit lagi untuk dari yang dulunya pernah sampai udah pernah frustasi karena kalah terus kan kayak gitu. Iya. Saya kan kebetulan dari 2012 kayak gitu kan. Dari 2012 PON. terus ikut ya Kak Ya, event ya? PON itu kan 4 tahun sekali kan kayak Iya. gitu. Kita di PON 2012 saya gagal karena diskualifikasi kan. Akhirnya harus latihan lagi nunggu selama 4 tahun lagi kan. Di PON 2016 pun gagal juga di final karena ketemu atlet peringkat 1 seperti itu kan. Oh. Nah, jadi sudah sempat frustasi akhirnya tiba-tiba dipanggil Platnas kan. Nah, dari situ ini Semangat ada lagi, Kak. semangat lagi, ada kesempatan lagi dari sana. Iya, benar. Nah, dari sana saya mulai berjuang betul-betul maksimal seperti itu kan. Dari sana betul-betul memanfaatkan Iya. kesempatan karena kapan lagi kan kalau nggak sekarang mungkin saya nggak bisa lagi kata saya memberikan kesempatan saya mengharumkan nama daerah, nama negara saya kan kayak gitu seperti itu dari sana. Nah, kebetulan alhamdulillah setelah saya bergabung berapa bulan seperti itu, pelatih melihat saya karena ada peningkatan, saya bisa mengalahkan atlet-atlet yang lainnya kan kayak gitu. Seperti catatan waktu itu saya bisa menjadi yang terbaik pada saat itu kebetulan. Dari atlet-atlet yang Platnas yang betul-betul udah Platnas kan. Iya, Nah, dari yang sana kemarin ya Kak. ya jadi langsung masuk Platnas dan dari sana saya mulai bisa ikut kompetisi sampai nggak nyangka bisa dapat juara medali Asian Games seperti itu. Iya. Berarti untuk yang melatih Kakak itu satu orang pelatih itu memang dari yang kemarin Platnas awal, beliau yang melatih sampai dengan yang Platnas kedua sampai dengan Asian Games atau pelatih yang berbeda? Itu pelatih yang berbeda. Pelatih yang berbeda. Tapi mungkin dia sudah tahu ya Kak, setiap pelatihan ada peningkatan ya. Jadi makanya beliau juga bisa mempercayakan Kakak untuk udah kita ikutkan lagi di Asian Games seperti itu ya. Dan puji Tuhan kemarin meraih medali emas ya Kak. Nah, kalau menurut Kakak berdasarkan pengalaman nih, Kakak kan dari SD sudah latihan terus ikut beberapa kejuaraan. Bagaimana Kak kalau kita bisa mengetahui keterampilan atau kemampuan dari segi non akademik ya Kak, misalkan olahraga atau cabang non akademik lainnya, biar kita bisa mengoptimalkan keterampilan atau keahlian kita itu biar bisa maksimal seperti Kakak berprestasi, baik itu di tingkat kota, nasional atau bahkan sampai tingkat internasional. Kalau berdasarkan pengalaman yang saya geluti sih, yang pertama kita harus mengenali diri kita sendiri kayak gitu. Kita harus mengetahui kemampuan kita itu lebih kemana. Seperti kan misalkan contoh kayak kita lebihnya unggul dari teman-teman kita seperti kan. Misalkan kayak saya ngerasa lebih unggul di panjat tebing kan seperti itu karena ketika saya latihan saya merasa saya bisa lebih cepat kayak gitu kan, lebih bisa menguasai lebih ini.
Jadi sehingga kita tahu, wah kita di olahraga ini kita sepertinya apa kayak kurang nih karena merasa sudah latihan tapi Tapi kok masih kayak ketinggalan nggak nikah kayak gitu kan. dia benar Kak, kok belum maksimal gitu ya Iya Kak? kok belum ini, padahal latihannya sama-sama gitu kan ya. Terus kan biasanya kita juga merasakan seperti itu kayak kita mampunya di mana, senangnya di mana seperti itu. Iya benar. Jadi ketika kita sudah mengetahui kita kemampuan kita kan dari sana kita mulai fokus seperti itu satu latihan kayak gitu. Apa sampai paling tebing seperti saya kan, karena saya merasa saya lebih bisa unggul kayak gitu kan, jadi saya fokus kayak gitu. Mulai fokus dan mulai menekuni lebih giat lagi seperti itu. Berarti memang diri kita sendiri yang mengetahui kita ini terampil atau keahliannya di bidang apa gitu ya Kak. Mungkin bisa beberapa bidang dulu dijalani, bisa terlihat yang mana yang lebih dominan. Mungkin seperti itu ya Kak ya. Kalau Bang Pre, bagaimana Bang? Kenapa langsung bisa saya menyukai yang matematika, fisika, dan statistik ini? Kalau berdasarkan pengalaman Bang Pre juga, bagaimana anak-anak zaman sekarang ini bisa mereka mengoptimalkan dari segi akademik yang mereka miliki? Kalau itu ya sama seperti Kak Inaya tadi, kita juga ya jalani beberapa bidang sebenarnya kan. Tapi pada akhirnya kita ketemu di mana yang kita paling menonjol gitu kan. Paling menonjol, dan memang itu juga disupport dengan komunitas di supporting system. Nah, contoh waktu saya masih SMA Metodis 2, itu kan ada Med Club tuh, Bu Tina Mora dulu yang jadi ininya, mentornya. Ya, itu di luar jam sekolah dan saya ikut di situ untuk mengembangkan kemampuan matematika saya juga gitu kan. Karena udah tahu di situ memang potensinya, kita langsung oh ya berarti ini aja lah kita kembangkan gitu kan, nggak usah lagi melirik-lirik yang lain dulu gitu kan. Dan juga yang paling penting supaya kita semangat, kita coba cari tahu gunanya ilmu kita pelajari ini untuk kehidupan apa sih. Nah seringkali yang kita nggak ketemu itu. Jadi misalkan orang belajar matematika untuk apa sih, belajar integral untuk apa sih, belajar diferensial gitu kan. Kadang-kadang ya kita hanya sekadar belajar tapi tidak dijelaskan arahnya kemana, sehingga ketika ketemu titik buntu frustasi gitu kan. Nah ketika saya coba cari tahu ya lewat Med Club itu kan ya, untungnya ya Bu Tina Mora itu mengarahkan gitu kan, kalau nanti kita di kehidupan sehari ini gunanya seperti ini, seperti ini. Ditambah lagi kan ketika kuliah kan internet makin maju gitu ya, beda dengan SMA, zaman SMA dulu kan. Dan makin maju, jadi kita keponya ya dari internet itulah. Oh ini ternyata dipakai ke sini, oh ternyata dipakai ke sini. Jadi kita nyari tahu. Banyak rasa ingin tahu ya, Bang. Oh ternyata ini dipakainya ke sini. Jadi kalau kita tidak tahu apa gunanya kita mempelajari sesuatu untuk kehidupan kita jadi akan putus asa biasanya. Untuk apa sih saya belajar ini kan? Nggak tertarik ya, Bang. Nggak tertarik gitu kan. Tapi setelah tahu, oh arahnya bisa untuk pengembangan teknologi, oh arahnya bisa untuk menyelesaikan masalah secara kritis dan analitis. Kenapa nggak kita coba gitu? Iya benar. Berarti tadi dari cerita Abang, berarti di waktu SMA ini juga ada mengambil peran yang penting juga ya Bang ya? Iya, mulai penentuan dari SMA. Iya, waktu di SMA ya. Jadi sehingga Abang bisa mengetahui, oh ternyata bidang yang saya sukai ini ternyata bidang matematika. Kalau Abang kan berarti ikut Med Club pada waktu itu. Iya, betul kalau sekali. Kak Inayah tadi kan udah mulai ikut dari latihan-latihan sewaktu SD, diajak teman seperti itu ya. Baik Bang, jadi kalau untuk yang kemampuan kalau bicara tadi Abang bilang kemampuan yang dimiliki, kalau di bidang Abang kan memang bidangnya eksak ya Bang ya. Iya, betul. Nah kalau untuk siswa-siswi kita, sebenarnya dari yang sudah Abang lalui, kemampuan atau hal apa yang perlu dipersiapkan oleh siswa-siswi kita ini untuk bisa mempunyai mimpi atau cita-cita mereka yang berkaitan dengan bidang akademik. Kalau untuk bidang akademik ya kayak misalkan tadi ya, kita di sekolah pasti difasilitasi ekskul kan, atau klub-klub gitu. Nah seperti saya bilang, support system dari komunitas itu perlu. Makanya kita jangan ragu ketika misalkan di sekolah sudah disediakan fasilitas itu, ya ikut aja gitu kan. Iya, saya setuju itu Bang. Ikut support system itu penting banget. Paling penting ya, karena orang yang di sekeliling kita itu mempengaruhi pola pikir kita. Betul sekali. Ya,
Jadi dari ekskul kemudian Ya kalau dari ekskul kemudian juga ya les, tapi kalau les matematika enggak sih, les lebih ke bahasa Inggris kemarin itu kan. oh iya, Karena kalau matematika saya lebih nyaman di sekolah malah math club gitu kan. iya. Berarti yang perlu siswa-siswi kita persiapkan ini memang kalau dia sudah tahu bidang yang ditekuninya, Cari ikutlah komunitas. komunitasnya, ya Iya, Bang betul. ya. Dan juga tadi ada pesan juga kalau memang kemampuan berbahasa Inggris atau kemampuan bahasa Asing. lain, Ya, bahasa asing itu penting. juga perlu diasah ya Bang. Penting banget. Iya, karena memang kita ketahui kalau zaman sekarang ini kemampuan berbahasa asing itu sangat mendukung baik di bidang studi kita maupun di bidang pekerjaan kita. Ya, setuju nggak Bang? Betul sekali. Iya, karena sekarang ini banyak sekali beasiswa maupun peluang pekerjaan itu yang dia kalau ada kemampuan bahasa Inggris mendapat bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya mendapat poin tambahan seperti itu. Betul. Peluang kita mengejar beasiswa pun untuk siswa-siswi kita ataupun para penonton lainnya kalau memang ada keinginan melanjutkan kuliah studi ya Bang ya. Ya. Kalau misalkan keterbatasan ekonomi atau yang memang berprestasi, karena ada juga beasiswa yang seperti Kak Inayah nanti ada dari beasiswa cabang olahraga ya Kak dari ya. olahraga ya ada. Ada juga ya Nah, Kak. seperti saya kan dapat beasiswa juga di kampus dari olahraga juga. Oh Kakak juga beasiswa dari kampus olahraga Kak? Kebetulan saya kuliahnya di Poltek juga kan. Di Poltek. Oke, itu kemarin ikut beasiswanya dari cabang olahraga ya Kak Iya, ya? cabang olahraga. Oh, berarti memang peluangnya memang sangat terbuka. Kalau sekarang kan pemerintah juga sudah banyak memberikan beasiswa, ada beasiswa pendidikan Indonesia seperti itu. Jadi kalau misalnya dari kita olahraga atau yang non akademik maupun non akademik itu semuanya bisa melanjutkan pendidikan, karena memang kalau pendidikan itu kunci kita untuk bisa meraih kesuksesan, bisa mengubah pola pikir dan juga menaikkan taraf hidup seperti itu ya. Betul sekali. Nah, jadi jangan merasa, aduh saya belajar bahasa Inggris waktu saya sudah tersita banyak, jadi untuk apa? Seperti itu, jangan berpikir seperti itu ya Bang. Betul sekali. Benar sekali. Nah sekarang kalau saya mau minta Kak Inayah dan juga Bang Prey, apa pesan dan motivasi yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi kita maupun para penonton kita yang ada dari YouTube ini untuk mereka bisa bermimpi meniti karir baik dari bidang akademik maupun non akademiknya. Mungkin boleh dari Kak Inayah terlebih dahulu. Ya, kalau pesan dari saya sih paling yang pasti ketika kita ingin menjadi seorang atlet, kita harus punya tujuan kan. Tujuan kita menjadi itu untuk apa seperti itu kan. Karena biasanya kalau atlet itu kan dia harus namanya itu benar-benar dunia atlet itu kan seperti nggak kayak apa namanya itu benar-benar kita di latihan itu di karantina seperti itu kan. Jadi kita harus benar-benar punya kedisiplinan kayak gitu kan, harus konsisten, punya kemauan yang tinggi kayak gitu kan, dan juga nggak mudah menyerah seperti itu kan. Yang paling penting sih kita kalau untuk jadi atlet sih yang pasti kita harus konsisten seperti itu. Bagaimana kita bisa memanage emosi kita biar kita bisa apa, karena kan terkadang kita ada kayak gitu tadi ada merasa jenuh seperti kan. Nah, kita bagaimana kita pintar-pintar kita memanage rasa jenuh kita biar kita bisa konsisten latihan walaupun kita memang benar-benar nggak lagi jenuh betul ya, paling latihan aja sebisa mungkin. Sebisa mungkin benar Kak. Iya, mungkin karena yang pastinya kan untuk jadi atlet itu banyak ini juga apa namanya prosesnya yang kan banyak yang tahapan yang dilalui ya Kak ya. Juga ya kan, karena apalagi jadi atlet kan terkadang kita di daerah kita terkadang nggak ada support juga kan. Iya. Nah dari situ kita harus benar-benar apa namanya mempersiapkan diri ya Kak ya. Benar-benar karena kayak gitu. Benar, berarti memang dari kita harus disiplin kita konsisten kayak gitu. Ya Kak ya. Terus punya kemauan yang tinggi dan punya tujuan yang tinggi gitu. Yang tinggi. Iya. Kalau kita memang udah ikut latihan ini berarti
eventnya itu kita meraih kemenangan, ya Kak ya. Walaupun di satu sisi nggak menutup kemungkinan kita nggak tahu pada saat kapan kita menang atau kalahnya. Yang penting kita sudah mempersiapkan diri, ya, baik menang maupun kalah ya Kak. Iya. Iya, tapi yang penting kita fokusnya untuk kemenangan pada saat kita mengikuti kompetisi, biar bisa memberikan hasil yang terbaik, Ya, biar ya bisa Kak ya. memberikan yang terbaik. Benar. Kalau dari Bang Pre bagaimana? Kalau pesan yang mau saya sampaikan ada 3 poin sih sebenarnya. Silakan Bang. Yang pertama, untuk kita supaya semakin semangat belajar menekuni suatu bidang ilmu, carilah dulu manfaat yang akan kita dapat dari ilmu itu dalam kehidupan apa, supaya kita semakin semangat untuk menekuninya. Jadi kalau kita udah tahu manfaatnya apa, terus nanti untuk membantu kehidupan kita seperti apa, kita akan semakin termotivasi untuk menggali dan menggali lagi ilmu akademik yang mau kita tekuni itu gitu. Nah, yang kedua, carilah tadi support system komunitas yang memang benar-benar mendukung mimpi kita, baik di akademik maupun non akademik itu berlaku semua. Jadi kita nggak bisa sendiri, harus ada support system. Dan yang terakhir saya mungkin bisa mengutip perkataan Bung Karno, gapailah mimpimu setinggi bintang di langit, dan kalaupun nanti jatuh di sana di atas, kau akan jatuh di antara bintang-bintang. Iya, benar. Saya setuju yang kalimatnya. Berarti kalau memang kita tidak mencoba, kapan kita tahu kalau kita bisa atau tidak ya? Tapi kalau kita sudah mencoba, setidaknya kalaupun kita belum berhasil, tahu kayak tadi Kak Inayah bilang, kita bisa introspeksi di mana kekalahan kita, di mana kelemahan kita. Baik, terima kasih banyak untuk Kak Inayah dan juga Bang Pre. Sama-sama. Terima kasih juga untuk para penonton kita, siswa-siswi maupun sahabat-sahabat metodis yang sudah menyaksikan podcast kita pada minggu ini. Sampai bertemu kembali di Kejar Mimpi kita berikutnya. Selamat pagi semuanya.